Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pembiayaan umum jenis anjak piutang dan studi kasus lembaga pembiayaan anjak piutang pada PT IFS Kapital Indonesia. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Mariana Pakpahan, NPM 1975143, Monik Fatimatus Zahro, NPM 1975145, Rahmat Pratama, NPM 1975153, dan Wilma Ferin Francisca, NPM 1975166. Materi yang pertama adalah pengertian anjak piutang. Istilah anjak piutang berasal dari kata anjak yang berarti pindah atau alih, sedangkan piutang berarti tagihan sejumlah uang. Secara umum, anjak piutang atau pembiayaan piutang adalah suatu kegiatan pembiayaan piutang usaha untuk menggadaikan atau menjual piutang usaha sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau tambahan modal kerja. Sedangkan menurut Kazmir SEMM dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya menyatakan bahwa perusahaan anjak piutang atau factoring adalah perusahaan yang kegiatannya adalah melakukan penagihan, pembelian, pengambil alihan, atau pengelolaan uang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan. Jenis kegiatan anjak piutang. Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, anjak piutang atau factoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut, sehingga jasa yang diberikan dalam suatu kegiatan anjak piutang adalah jasa pembiayaan dan jasa non-pembiayaan atas piutang. Berikut ini kegiatan dari anjak piutang. Mengambil alih pengurusan piutang dagang perusahaan-perusahaan lain atas dasar tanggung jawab tertentu sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akta jual belinya. Kedua, pengambilan tagihan suatu perusahaan dalam fee tertentu. Ketiga, pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan, artinya perusahaan factoring dapat mengelola kegiatan administrasi menjadi suatu perusahaan sesuai kesepakatan. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi anjak piutang adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kreditur atau klien, yang kedua perusahaan anjak piutang atau factoring, dan yang ketiga adalah debitur. Syarat dan mekanisme anjak piutang. Menurut Budi Rahmat, untuk mendapatkan fasilitas anjak piutang, calon klien biasanya harus sudah mempunyai usaha yang baik dan menguntungkan. Selanjutnya, calon klien mengajukan permohonan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, surat pengesahan pendirian perusahaan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Berita Negara. Yang kedua, surat izin perusahaan atau SIUP. Yang ketiga, tanda daftar perusahaan. Yang keempat, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kelima, laporan keuangan 3 tahun terakhir. Yang keenam, bank statement akun untuk bulan terakhir. Yang ketujuh, perjanjian jual beli dengan nasabah. Yang kedelapan, contoh invoice atau faktur dan kredit note atau nota kredit perusahaan. Yang kesembilan, professional background dari direksi dan komisaris. Yang kesepuluh, struktur organisasi perusahaan klien. Dan yang terakhir adalah data-data lain yang akan diminta di kemudian bila diperlukan. Adapun mekanisme dalam transaksi anjak piutang pada prinsipnya sama antara perusahaan anjak piutang yang satu dengan yang lainnya,
yaitu dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap permohonan. Setiap permohonan pembiayaan anjak piutang, klien harus mengisi formulir aplikasi yang telah disediakan oleh perusahaan anjak piutang dengan lengkap dan ditandatangani oleh klien. Yang kedua, tahap pengecekan atau desk research checking. Berdasarkan aplikasi permohonan, perusahaan anjak piutang akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi tersebut. Kemudian yang ketiga, tahap audit checking atau pemeriksaan lapangan. Apabila tahap pengecekan atau desk research checking hasilnya cukup baik, maka proses permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan atau audit ke calon klien. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Monik Fatimatus Zahro. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mariana Pakpahan. Yang keempat yaitu tahap pembuatan customer profile. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, perusahaan anjak piutang akan membuat customer profile yang isinya memuat tentang nama perusahaan, nama pemilik, alamat dan nomor telepon, kontak person, credit term, lamanya hubungan dengan klien, dan lain-lain. Tahap yang kelima yaitu tahap pengajuan proposal kepada kredit komite. Selanjutnya, marketing departemen pada perusahaan anjak piutang akan mengajukan proposal atas permohonan yang diajukan oleh klien kepada kredit komite. Tahap yang keenam yaitu tahap pengajuan keputusan kredit komite. Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi perusahaan anjak piutang untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan klien ditolak, harus diberitahukan melalui surat penolakan. Sedangkan apabila disetujui, maka marketing departemen akan mempersiapkan suatu penawaran kepada calon klien. Tahap yang ketujuh yaitu tahap pengiriman surat penawaran. Setelah proposal memperoleh persetujuan dari kredit komite, maka marketing departemen mempersiapkan surat penawaran kepada klien. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan anjak piutang yaitu pada studi kasus PT IFS Capital Indonesia atau IFSI. PT International Factor Indonesia atau IV adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha anjak piutang atau factoring dan equipment leasing. PT International Factors Indonesia atau IV sebelumnya bernama PT Niaga International Factor Indonesia, merupakan perusahaan pembiayaan joint venture yang berdiri sejak tahun 1990. IFSI adalah perusahaan pembiayaan yang mempunyai spesialisasi dalam pembiayaan anjak piutang atau factoring dan sewa guna usaha leasing untuk perusahaan kecil dan menengah di Indonesia. PT IFS Capital Indonesia melayangkan gugatan prestasi terhadap PT Permata Mitra Utama dan PT EMP Kelam di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait pembiayaan anjak piutang. Dalam gugatannya, IFS menggugat kedua perusahaan minyak dan gas tersebut lantaran anjak piutang yang telah dibelinya tak kunjung dibayarkan. Pihak IFS mengaku telah melakukan somasi alias peringatan kepada tergugat. Karena somasi tersebut diabaikan, pihaknya memutuskan untuk menempuh jalur pengadilan. Dalam transaksi anjak piutang, PMU yang memiliki utang menjual satu atau lebih utangnya dengan potongan atau diskon ke IFS. Menurut petitum gugatan, setidaknya UMP memiliki utang kepada IFS sebesar 1,2 juta US dollar. Sementara EMP Gelam juga dituntut diharuskan membayar hak tagih IFS berdasarkan faktur-faktur yang ditagihkan sebesar 1,11 juta US dollar. Utang tersebut jatuh tempo 3 bulan terhitung sejak waktu pembiayaan, yaitu awal Januari tahun 2014. Perkara dengan nomor 421
PDT.G/2015-PN Jakarta Pusat ini telah masuk dalam proses mediasi. Majelis Hakim memberikan waktu maksimal 40 hari kepada perusahaan untuk melakukan mediasi. Pihak IFS mengatakan membuka ruang untuk berdamai. Adapun solusi dari permasalahan tersebut dari pihak lembaga pembiayaan yaitu perjanjian sering dibuat tidak seimbang atau tidak berdasarkan penerapan asas win-win solution, namun win-loss solution. Setiap kesepakatan dalam kontrak menjelaskan berbagai isi yang perkuat perjanjian bagi mereka. Ketika masalah ini dibawa ke pengadilan dan tidak menemui titik temu, hal tersebut akan menyebabkan win-loss solution. Maka, persoalan menjadi lebih kompleks. Isi dari kontrak anjak piutang secara umum itu ada 3. Yang pertama, pengambil alihan tagihan. Yang kedua, pembelian piutang. Yang ketiga, pengelolaan dan pengurusan piutang. Nah, 3 poin itu menjadi dasar dari aktivitas faktoring yang harus dilaksanakan. Solusi dari kelompok kami yaitu PT IFS Capital Indonesia tetap memanfaatkan jasanya, yaitu meminjamkan atau menjual piutang usaha untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari anjak piutang, di mana dana tersebut dapat digunakan untuk mengatasi cash flow mismatch karena besarnya kebutuhan modal kerja, sedangkan permodalan anjak piutang dapat meningkatkan efisiensi dalam penagihan dan administrasi piutang, karena anjak piutang juga menangani kredit manajemen. Apabila ada perusahaan yang tidak membayar anjak piutangnya, sebaiknya dilaporkan kepada pihak yang berwenang seperti jaksa dan kepolisian. Oleh karena itu, perkara dengan nomor 421 PDT.G/2015-PN Jakarta Pusat ini tengah masuk dalam proses mediasi. Pihak IFS menyatakan membuat ruang untuk berdamai. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.